selamat pagi. Berjumpa lagi di dalam renungan pagi ini. Mari sama-sama saudara-saudariku, kita menyatukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan renungan pagi ini Tuhan. Biarlah arah Roh Kudus memimpin setiap kami, berikan hikmat-Mu sehingga kami boleh mengerti akan kehendak hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan pagi ini saya ambil judul, apakah kita mengasihi Allah kita? Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintah-perintahnya. Kita semua mengasihi anak-anak kita, orang tua kita, pasangan kita, saudara-saudara kita. Kita mencintai mereka semua. Karena kita mengasihi mereka, dengan segala cara akan kita tempuh untuk memenuhi keinginan dan kehendak orang yang kita cintai. Atas dasar cinta inilah segala sesuatu tidak ada yang dirasa berat. Bahkan kita akan rela mengorbankan apa saja. Dengan apa kita bisa membuktikan kalau kita mengasihi Allah kita? Saya baca di 1 Yohanes 5 ayat 3-4a. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, kita akan melakukan apapun yang menjadi kehendaknya. Seringkali kita begitu mudah berkata, aku mengasihi Tuhan. Namun, kita tidak mau melakukan perintah-perintahnya dengan alasan bahwa perintah Tuhan itu sangat berat. Banyak orang tidak mau taat melakukan perintah Tuhan karena menganggap perintah Tuhan itu tidak logis, tidak masuk akal, dan aneh. Seringkali kita beranggapan bahwa perintah Tuhan bertujuan mengekang dan membatasi kebebasan kita atau kenyamanan kita. Dengan kekuatan kita sendiri, memang kita tidak akan mampu melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Bukankah di dalam diri orang percaya ada Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran? Ia akan memimpin kita semua ke dalam sebuah kebenaran. Tujuan perintah Tuhan sesungguhnya semata-mata untuk kebaikan kita. Tidak ada satupun yang merugikan, apalagi mencelakakan kita. Contohnya ya, perintah-perintah Tuhan, yaitu janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung apapun yang menyerupai Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormati orang tuamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengungkap saksi dusta, atau dengan kata lain harus jujur. Jangan mengingini sesamamu, rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Jangan bersungut-sungut, selalu bersyukur, harus saling mengampuni, dan lain-lain. Saya ambil contoh di sini. Saya ambil 2 contoh ya, perintah Tuhan ya. Kita ambil contoh mengampuni. Dan jangan menjadi saksi dusta atau kata lainnya jujur. Mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, itu adalah dosa yang menghalangi kuasa Tuhan untuk bekerja
atau menjawab semua doa-doa kita. Selain itu juga, kalau kita tidak mengampuni, itu akan menjadi akar pahit yang akan menyebabkan penyakit buat kita, gitu. Jadi perintah-perintah Tuhan itu baik untuk kita lakukan. Jika ada orang yang berbuat jahat atau menyakiti kita, dunia memiliki prinsip pembalasan lebih kejam dari pembunuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang turut menerapi prinsip ini. Bahkan kita tahu bahwa kekristenan itu identik dengan kasih yang di dalamnya ada pengampunan. Alkitab dengan tegas menyatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di Matius 6 ayat 14-15. Jadi, mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita adalah sebuah keharusan. Pernyataannya, berapa kali kita harus mengampuni orang lain? Bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu ada di Matius 18 ayat 22. Siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan? Tidak seorang pun. Maka dari itu, sebesar apapun kesalahan orang lain dan sebanyak apapun kejahatan orang terhadap kita, kita diharuskan untuk mengampuni mereka. Sebab Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Kalau kita sadar bahwa dosa kita sudah diampuni, sudah selayaknya kita taat melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Mengampuni adalah ciri khas orang hidup atau ciri khas hidup orang percaya. Mohon kekuatan Roh Kudus supaya kita bisa mengampuni orang lain, karena itu adalah kehendak Tuhan. Pada saat kita mengampuni, maka semua pintu yang tertutup akan dibukakan. Dan semua doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Kita berkati orang itu, dan saat kita melepaskan berkat untuk orang itu, berkat itu pun akan berbalik kepada kita. Karena Tuhan dia berkata, ucapan orang-orang benar itu penuh kuasa. Tuhan juga berfirman di Roma 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Contoh kedua adalah jangan bersaksi dusta atau jujur. Seperti yang rekan kita pernah bawakan, yaitu Bapak Kris Wahyu. Misalnya, jujurlah dalam perpuluhan. Memang yang tahu itu hanya kita dan Tuhan. Gak ada yang tahu ini saya kasih perpuluhan berapa. Yang tahu cuma saya. Atau yang tahu cuma saya dan pasangan saya. Juga Tuhan. Nah, mata Tuhan itu selalu melihat. Di Malaiki 13 ayat 10-11. Sebagai dasar Alkitabnya, yaitu bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam.
Ya, soal ini juga pernah dibawakan oleh saudara kita Ibu Tintin. Semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Kita harus ingat itu. Apapun yang ada pada kita, itu semua dari Tuhan. Yang Tuhan minta hanya 10%, sedangkan 90%-nya untuk kita dan untuk sesama kita. Tuhan memberikan rambu-rambu atau aturan-aturan justru untuk memberkati dan melindungi kita dari hal-hal yang jahat. Ketika kita taat melakukan kehendak Tuhan, ada banyak keuntungan dan berkat yang tersedia bagi kita. Jika tidak ada, jadi tidak ada kata rugi atau sia-sia jika kita melakukan perintah-perintahnya. Mari kita hidup jujur dalam segala hal, apalagi dalam perpuluhan. Saat kita setia melakukan perkara-perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar bagi kita. Saat kita taat melakukan semua perintah-perintahnya, Tuhan akan menepati semua janjinya. Ketika doa-doa kita serasa tak kunjung dijawab, dan ketika daya upaya kita sudah tidak memungkinkan, hanya ini yang bisa kita lakukan, yaitu berteriak dan berseru-seru memanggil nama Tuhan dengan segenap kekuatan kita dan terus melakukan perintah-perintahnya. Karena tetaplah berdoa adalah termasuk perintahnya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita terus melakukan setiap perintah-perintahnya karena itu semua adalah baik bagi kita. Dan satu hal lagi, perintah Tuhan adalah jangan lupa mengucap syukur. Mengucap syukur bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari perbuatan kita. Saat Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya, kadangkala kita lupa kepada pemberi berkat itu. Misalnya, saat Tuhan memberikan berkat, nah, dengan banyak berkat itu, kita bisa jalan-jalan kemana gitu. Tetapi kita mengesampingkan Tuhan. Kita tidak mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah dan lain-lainnya. Itu juga adalah ucapan syukur, saudara. Saat kita mencari Tuhan, itu adalah tindakan ucapan syukur. Marilah kita terus melakukan setiap perintah-perintahnya dan terus berlomba-lomba untuk melakukan perintahnya. Mari kita sama-sama berdoa, saudara-saudariku. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu ini. Biarlah ya Allah Roh Kudus terus memimpin setiap kami. Mampukan kami untuk melakukan setiap perintah-perintah-Mu Tuhan. Karena kami ingin melakukan itu semua. Dan biarlah ya Bapa kami dapat melakukan itu semua di bawah tuntunan-Mu ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terus semangat melakukan perintahnya, jangan menyerah. Teruslah berdoa sampai Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas hidup kita. Cayo, Tuhan Yesus memberkati.